أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم min alamatil i'timadi 'alal amali iku tetap setengah saking piro-piro ciri tetegenan 'alal amali ing atase amal ai tegese amalil jawarihi amal piro-piro anggota lahiriah min sholawatin rupane saking piro-piro salat wa azkarin lan piro-piro zikiran wa ghairiya lan liyane piro-piro sholawat wa azkarin. Nah, ini hikmah yang pertama yang ada di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah, bahwa kita itu janganlah mengandalkan sesuatu selain Allah, sekalipun itu berupa amal ibadah. Selain Allah tidak layak untuk kita jadikan andalan, untuk kita jadikan pegangan demi sebuah harapan. Akan tetapi yang kita jadikan andalan sayogianya hanya adalah Allah. Karena Allah lah yang mampu atas segala apa-apa, selain Allah tidak mampu. Bahkan sampaikan kepada amal ibadah juga kita janganlah dijadikan andalan. Yang perlu kita jadikan andalan, yang layak untuk kita jadikan andalan adalah hanya Allah. Karena Allah yang mampu mengapa-apakan, selain Allah tidak mampu. Sekalipun itu berupa amal. Maka di sini dikatakan sebagian ciri atau tanda orang itu mengandalkan amal, maksudnya amalil jawari, amal-amal lahiriah seperti sholat, zikiran, dan selain daripada sholat dan zikiran. Nah, itu jangan dijadikan andalan. Apakah ada hamba Allah yang semacam itu mengandalkan amalan-amalan lahiriah seperti sholat, zikir, dan lain sebagainya? Di sini dikatakan wal mu'tamidu utawi wong kang tetegenan ala zalika ingatasi mengkon-mengkonon amal al ubadu iku golongan ahli ibadah wal muriduna lan golongan muridun. Jadi orang yang mengandalkan amal ada. Pertama adalah golongan al-ubad, ahli ibadah. Kedua al-muriduna, golongan muridun yang menginginkan wusul ilallah. Nah, kedua golongan inilah yang biasanya senantiasa mengandalkan amalia-amalia lahiriah yang mereka kerjakan demi sebuah harapan. Fal awaluna mangka utawi wong kang awal kabeh, yaitu golongan ahli ibadah. Yang tamiduna iku tetegenan yo awalun alaiha ing atase amal fi dukhulil jannati ing dalam manjinge surga. Wa tanaumilan merasakan kenikmatan fiya kang ono ing dalam surga. Wan najati lan selamat min azabillahi ta'ala saking siksaane Gusti Allah ta'ala. Nah, ini harapannya. Harapan golongan pertama yaitu ahli ibadah. Mengandalkan amaliyahnya, mengandalkan sholatnya, mengandalkan zikirannya, sodako, infak, dan lain sebagainya. Semua amaliyah yang ia kerjakan oleh golongan yang pertama ahli ibadah. Nah, itu dijadikan andalan, pegangan untuk agar supaya mereka itu bisa masuk surganya Allah
merasakan kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah sekaligus ingin selamat dari siksaan Allah. Nah, itu harapan-harapannya daripada golongan ahli ibadah mengandalkan amal ibadahnya. Wal akharuna utawi wong kang akhir kabeh ya tamiduna iku tetegenannya al akharun alaiha ing atase amal fil wusuli ilallahi ta'ala ing dalam wusul maring Gusti Allah ta'ala. Nah, ini harapan daripada golongan yang kedua, al-akharun, maksudnya itu al-muridun. Orang yang menginginkan wusul kepada Allah. Namanya muridun. Jadi golongan yang kedua, yaitu golongan al-muridun. Mereka mengandalkan amal ibadahnya. Sholatnya mereka andalkan, zikirannya mereka andalkan. Demi sebuah harapan pertama, agar supaya mereka itu bisa sampai kepada Allah. Jadi mereka itu ingin sampai kepada Allah, mereka mengandalkan amal ibadahnya. Wa kasfil astari lan kabukane piro-piro tutup anil kulubi saking ati. Dan juga harapannya ingin terbukanya tutup-tutup hijab dari hati. Wa husulil ahwal lan hasil piro-piro tingkah al-qaimati kang tumetep biha kelawan kulub. Nah, ini. Dan juga harapannya daripada golongan al-muridun itu ingin hasil apa yang diinginkan hati itu terjadi. Wal mukasyafati lan mukasyafa wal asror lan piro-piro rahasia. Selain daripada ingin wusul ilallah, ingin terbukanya tutup-tutup atau hijab, ingin hasilnya segala sesuatu yang diinginkan hati dan juga ingin mampu mukasyafa dan mengetahui berbagai macam rahasia. Nah, itu golongan al-muridun mengandalkan amal ibadahnya. Kilahuma utawi karo-karone al-ubadu wal muriduna, kedua golongan tersebut madmumun iku den cela atau den cacat. Jadi kedua golongan itu tercela. Mengandalkan amalnya demi sebuah harapan. Kalau golongan ahli ibadah ingin masuk surga, kalau golongan murid itu ingin sampai kepada Allah. Nah, kedua golongan tersebut mengandalkan amalnya itu. Nah, itu termasuk golongan yang tercela. Wa nasi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatil a'mal ilaiha. Wa nasi'un lan cukul min ru'yatin nafsi saking ningalanen awak wa nisbatil a'mali lan ngenisbatakan piro-piro amal ilaiha maring nafs. Dan itu terjadi karena mereka melihat dirinya telah melakukan ibadah itu. Orang ahli ibadah, orang ahli muridun, mereka melihat bahwa dirinya lah yang telah melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga ya tadi itu akan membuahkan apa yang mereka inginkan. Kalau mau beramal, khusus untuk golongan orang ahli ibadah, ingin masuk surga ya harus beramal. Ingin wusul ilallah ya harus beramal. Jadi kedua golongan tersebut tercela. Baik golongan ahli ibadah maupun golongan al-muridun. Karena mereka masih melihat dirinya lah yang mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, itulah golongan al-ubad wal muridun. Yang senantiasa mengandalkan amal ibadahnya. Beda dengan golongan yang ketiga. Amal arifuna anapun utawi wong kang mengenal Gusti Allah. Al-arifun, orang yang sudah benar-benar mengenal Allah. Fala yarona iku mangka ora ningali iyo al-arifuna li anfusihim maring awake al-arifuna syai'an ing sewiji-wiji hatta ya'tamidu sehingga tetegenan yo al-arifuna alaihi ing atase syai'an.
bal yusyahiduna balikan tah ningali nyekseni iyo al arifuna annal fa'ilal haqiqiyya ing saestune kang migaweni kang bangsa hakikat huwa iku tawi al fa'ilal haqiqiyya Allahu taala iku Gusti Allah taala wa annahum lan satuhune al arifun mahalun iku panggonan li zuhuri dalika maring ngadzahiraken mangkon-mangkon amal faqat hale balaka. Jadi beda dengan golongan yang ketiga yaitu golongan al-arifun, ya, orang-orang yang sudah benar-benar mengenal Allah. Mereka sama sekali tidak melihat pada diri mereka itu akan sesuatu berupa ibadah. Mereka tidak melihat dirinya telah melakukan ibadah. Mereka tidak melihat dirinya telah melakukan sholat, tidak melihat dirinya telah melakukan zikiran dan lain sebagainya. Apalagi sampai-sampai mereka itu mengandalkan sesuatu tersebut. Melihat saja tidak, apalagi dijadikan andalan. Akan tetapi mereka hanya menyaksikan bahwa sesungguhnya yang mengerjakan secara hakikatnya atas semua amal ibadah tersebut adalah hanya Allah semata. Adapun mereka hanya sebatas tempat saja untuk menzohirkan amaliyah-amaliyah tersebut. Jadi mereka tidak merasa dirinya telah berbuat. Akan tetapi secara hakikat yang berbuat semua amal ibadah tersebut adalah hanya Allah semata. Beda dengan kedua golongan yang awal tadi yang telah dikatakan yaitu ahli ibadah dan ahli muridun. Mereka masih melihat dirinya telah melakukan ibadah. Beda golongan al-arifun, mereka tidak melihat. Nah itulah bedanya. Wa asyara lan gawe isaroh al-musonnifu sopoki musonib. Rahimahu mugi ngolasi ingki musonib Allahu sop Allah Ta'ala. Ila alamatin maring ciri. Ya'rifu kang warubiya kelawan alamat al-abdu sopo kaulan nafsahu ing awake abad. Wa asyarul musonnifu. Ki musonib Ibnu Athaillah memberikan sebuah gambaran isyarah. Khususnya mengenai ciri atau tanda. Yang mana dengan ciri atau tanda tersebut seorang hamba Allah mengetahui dirinya. Apakah termasuk golongan orang yang mengandalkan amal ibadahnya atau sebaliknya tidak mengandalkan amal ibadahnya. Maka dengan adanya ciri yang akan disebutkan oleh Kim Musonib ini menjadikan pengetahuan bagi dirinya apakah dia termasuk golongan orang yang mengandalkan amal apakah tidak. Famin alamati kaunihi, maka ikut setengah saking ciri kaunihi ononesi abad minal qismaini. Iku tetap setengah saking bagian loro al awalaini kang awal karone nuksonur rojai utawi kurangnya ngarep-ngarep ay rojai tegese ngarep-ngarep si abad fillahi ing dalam Gusti Allah. Adapun sebagian ciri adanya seorang hamba Allah itu termasuk daripada kedua golongan yang telah disebutkan tadi yaitu antara ahli ibadah atau muridun yang mengandalkan amal ibadahnya. Cirinya adalah nuqsanur roja, kurangnya ngarep-ngarep, kurangnya harapan atas rahmat Allah. Nah ini cirinya. Jadi cirinya orang itu mengandalkan amal ibadahnya. Yang mana dengan ciri ini seorang hamba Allah akan mengetahui apakah dia termasuk bagian daripada orang-orang yang mengandalkan amal ibadah seperti golongan ahli ibadah dan muridun atau tidak seperti golongan al-arifun. Nah cirinya mengandalkan amal itu nuqsanur roja. Kurangnya harapan kepada Allah. Atas apa ayudkhilahu ingin tah nganjingaken Allahu ing si abad al jannata ing sorga wa yunjiyahu lan nyelametaken Allah ing si abad minal adzabi saking siksa ing kana lamun ono ya si abad minal ubadi ikut setengah saking ahli ibadah. Khusus bagi golongan ahli ibadah kurangnya harapannya itu yaitu kurang harapan Allah itu memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka.
Bila mana harapan masuk surga itu berkurang, selamat dari siksa neraka itu berkurang, berarti kita itu termasuk orang yang mengandalkan amal ibadah, bagian atau golongan daripada ubad ahli ibadah. Wa ayu silahulan yen tanga wusulaken Allah ing sing abad ila matlubihi maring kang den supresi abad al mutaqaddimi kang wis nerima dimin ing kana minal muridina, lamun ono si abad minal muridina iku setengah saking wong kang ngarepaken wusul maring Gusti Allah kabeh. Adapun golongan yang kedua yaitu al muridun, kita bisa mengetahui diri kita itu apakah seperti golongan muridun yang mengandalkan amal ibadahnya, yaitu kurangnya harapan bisa wusul kepada Allah. Jadi kurangnya harapan bisa wusul kepada Allah. Jadi harapan wusul kepada Allahnya berkurang, yang sebelumnya menggebu-gebu, pede, kemudian berkurang. Nah inilah ciri daripada orang-orang yang mengandalkan amal ibadahnya. Indah wujudi zalal inalikane anane kemaksiatan atau kesalahan. Jadi kurangnya harapan tersebut terjadi seketika adanya kemaksiatan. Seketika terjadi kesalahan, terjadi kemaksiatan, maka lahirlah nuqsanur roja, kurangnya harapan kepada Allah. Yang tadinya kenceng harapannya berkurang kepada Allah. Karena dengan adanya maksiat ini. Bi antas duro kelawannya tah metu minhu saking si abad maksiatun opo maksiat kazina contoh ko zina wa ghaflatin lan lali anillahi saking Gusti Allah taala. Wa tarki auradin lan ninggalaken piro-piro wiridan. Dengan terjadinya maksiat seperti zina, lupa kepada Allah, meninggalkan wiridan-wiridan. Nah ini mengakibatkan kurangnya harapan kepada Allah. Harapannya masuk surga berkurang. Harapannya bisa wusul kepada Allah berkurang. Nah ini menunjukkan bahwa kita itu berarti termasuk golongan orang yang mengandalkan amal ibadah. Lah sementara mengandalkan amal ibadah itu tercela. Karena selain Allah itu tidak layak dijadikan andalan. Dan juga tidak mampu membuat apa-apa, tidak mampu menjadikan apa-apa selain daripada Allah itu. Wa min alamati kaunihi lan iku tetap setengah saking ciri kaunihi onon si abad minal arifina iku tetap setengah saking wong kang mengenal Gusti Allah kabeh. Fana uhu utawi fanane si abad an-nafsihi saking awak si abad. Adapun ciri daripada golongan yang ketiga, jadi ciri untuk kita mengetahui kita itu termasuk golongan yang ketiga yaitu al-arifuna, orang yang benar-benar mengenal Gusti Allah. Cirinya adalah fana'u an-nafsihi, sirnanya kita dari diri kita. Kita tidak sadar, tidak sadarkan diri. Kita tidak melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita. Sehingga faida waqa'a, maka tatkala tumiba ya si abad fi zulatin ing dalam kesalahan au asobau atau ngenani si abad ghaflatun opok lali ora eling ning Gusti Allah. Syahida makanya jane si abad tasrifal haqqi ing molahkane Gusti Allah kang hak ing dalam si abad. Wajriyana qadaihi lan berjalane qadone Gusti Allah aling atas si abad. Karena orang itu sirna atas dirinya, tidak sadarkan diri. Sehingga bila mana orang tersebut terjadi kemaksiatan pada dirinya atau dirinya lupa kepada Allah, maka kejadian itu, kemaksiatan yang terjadi atau lupa kepada Allah yang terjadi, mereka tidak melihat semua itu. Yang mereka saksikan adalah perlakuan Allah kepada dirinya dan berjalannya kodonya Allah, ketetapan Allah atas dirinya. Jadi yang mereka lihat itu perlakuan Allah, bukan kemaksiatannya yang ia lihat.
bukan sifat lupanya yang ia lihat, akan tetapi yang ia lihat, yang ia saksikan adalah perlakuan Allah kepada dirinya dan berjalannya qada Allah yang berjalan atas dirinya. Itulah yang disaksikan oleh orang-orang al-arif billah. Kama annahu kaya barang kang setuhune kelakuan ida sodaro iku tatkala nematu minu saking si uang taatun opo taat aulah atau pertelalu kene si uang musyahadatun qalbiyatun opo musyahadah kang bangsa ati lam yarok mangka ora nekadaken utawa ningali iyo si abad fidalika ing dalam mengkon taat haulahu ing dayane si abad wa quwatahu lan kekuatanane si abad fala farqa mangka ora ono beda ku maujud ing dalem sang abad bainal halaini ing dalam antarane tingkah loro. Jadi taubahnya seperti ketaatan yang keluar dari orang yang sudah mengenal Allah atau sesuatu yang jelas dari orang yang sudah mengenal Gusti Allah yang berupa musyahadatun qalbiyah. Maka lam yaru fi dzalika haula wa quwwatahu. Orang-orang yang sudah mengenal Gusti Allah itu tidak akan melihat ketaatan itu atas daya dan upayanya. Bahwa ketaatan itu mereka tidak melihat lahir daripada kemampuannya, tidak. Lam yaru fi dzalika haula wa quwwatahu. Ketaatan yang mereka kerjakan itu mereka tidak melihat terjadi atas kemampuan mereka, kekuatan mereka, tidak. Karena tadi itu dikatakan di awal tadi bahwa mereka hanya sebatas tempat. Mereka tidak bisa apa-apa. Yang memperlakukan semua hal itu adalah Allah. Sehingga seketika terjadi ketaatan, itu mereka tidak melihat daya kekuatan mereka. Sehingga fala farqa inda bainal halain. Jadi tidak ada bedanya di sisi mereka antara taat dan maksiat. Mereka tidak melihat adanya kemaksiatan, ketaatan itu lahir atas daya dan kemampuannya, tidak. Li annahu gharikun fi bihari tauhidi, karena satuhune abad gharikun iku wong kang kakerem fi bihari tauhidi ing dalam lautan tauhid. Karena orang yang semacam itu orang yang sedang tenggelam di lautan tauhid. Qadistawa khaufuhu, teman-teman wis nerima pada khaufuhu opo sifat wadine si abad wa raja'uhu lan sifat ngarep-ngarepe si abad. Jadi sifat khauf, takutnya kepada Allah, wa raja'uhu, dan sifat roja, ngarep-ngarep kepada Allah, itu sama bagi mereka yang sudah benar-benar mengenal Allah. Sehingga falayan kusul isyanu, maka orang ngurangi opo onone maksiat khaufahu ing sifat wadine si abad. Jadi adanya maksiat itu sama sekali tidak mengurangi akan rasa takutnya kepada Allah. Begitu juga wala yazidul ihsan, lan orang nambahi opo anane kebagusan roja'ahu ing ngarep-ngarepe si abad. Mau maksiat yang terjadi tidak mengurangi sifat takutnya kepada Allah. Mau kebaikan yang terjadi atau ketaatan yang ada itu juga tidak menambahi terhadap rojaknya hamba Allah tersebut. Faman lam yajid, maka utai sopone wong lam yajid iku ora nemukakennya si wong hadhil alama ing ikilah ciri. Jadi kalau kita tidak menemukan ciri-ciri tersebut, khusus bagian yang ketiga, fi ing dalam si abad fal yujahid, maka bacik mujahadah ya si wong atau si abad nafsu ing awak si abad birriyadati kelawan ngalakoni piro-piro riyadoh wal adkari lan piro-piro dikiran. Jadi kalau ciri-ciri itu tidak ada, khususnya bagian yang ketiga, golongan yang ketiga yaitu al-arif billah, maka perbanyaklah melakukan kirakat, riyadoh, dikiran. Sampai kapan? Hatta yasila, sehingga tumeka iyo si abad atau si wong ila makomil irfani, maring kedudukan irfan makrifat. Saya benar-benar telah menduduki di makom irfan, mengenal Allah. Wa muradul musannif utai kang den karepaken iki musannif al hikmata ing hikmah min alamatil i'timad. Nah, itu yang dikendaki musannif itu adalah tansitus saliki, iku nyumangataken, nengginasaken atau nyingkilaken
asaliki wong kang ngambah dalan ibadah. Wa raf'u himmatihi lan ngilangaken himmah si salik al-i'timada ing teteganan ala syai'in ing atas suwiji-wiji siwa maulah saliyane pangerane si salik. La tajhida orangnya derhana kan fil amali ing dalam pira-pira amal li annah karena satune amal sababun adiyun iku dadi sabab kang bangsa adat fil wusuli ing dalam wusul ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Wala kirulan orang ngahinakaken matan tiju barang kang natijahan iyo barang hu ing wusul minal ahwali nyata saking piro-piro tingkah wa ghairi lan liyane fil ahwal li anna dalika karena satune mokon-mokonon madzkur li anna dalika karena satune mokon-mokonon ahwal minnatun iku paweweh anugerah minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Jadi adanya hikmah min alamatil i'timadi itu tujuan Ibnu Athaillah adalah bukan tujuannya adalah pertama tansitus salik untuk memberi semangat terhadap orang yang sedang melakukan perjalanan ruhaniyah dan juga ingin menghilangkan himmahnya, cita-citanya, tujuannya seorang salik itu mengandalkan selain daripada Allah. Artinya menggiring agar supaya si salik itu yang ia andalkan hanyalah Allah. Bukan menyederhanakan terhadap amalia. Karena bagaimanapun amalia termasuk sababun adiyun, sabab yang sifatnya adat yang bisa menyampaikan kepada Allah. Dan juga bukan tujuannya untuk mengecilkan atau menghinakan, tidak. Karena semua itu adalah minatun, anugerah dari Allah. Nah, maka itulah hikmah yang pertama bahwa kita itu digiring oleh Ibnu Athaillah untuk memperbaiki akidah kita. Bahwa selain Allah itu tidak bisa apa-apa dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Sehingga selain Allah itu tidak layak untuk dijadikan andalan. Yang layak dijadikan andalan hanyalah Allah semata. Maka adapun masuk surga itu bukan karena amal, akan tetapi karena rahmatnya Gusti Allah. Maka teruslah kita beramal, cuma jangan dijadikan andalan. Yang kita jadikan andalan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iradatuka tajrida wallahu a'lamu bissawab.